Coba deh kamu bayangin, ada seseorang berdiri di tengah ruangan, tapi dia nggak ngomong sepatah kata pun. Nggak ngomong sama sekali ya? Iya, bener-bener diam aja. Dia nggak bergerak, nggak bersuara. Tapi anehnya, hanya dari apa yang dia pakai, separuh orang di ruangan itu tiba-tiba ngerasa aman. Wah, oke. Terus separuh lainnya gimana? Nah, separuh lainnya malah ngerasa agak terintimidasi gitu. Itulah kekuatan bawah sadar dari sebuah pakaian, khususnya sebuah seragam. Bener banget sih. Pakaian itu kan seringkali cuma dipahami sebagai pelindung tubuh dari cuaca aja ya. Sesuatu yang murni fungsional gitu loh. Sekedar buat nutupin badan lah ya. Tepat. Tapi di luar fungsi dasarnya itu, pakaian adalah sebuah sinyal. Pakaian itu ibarat bahasa tanpa kata yang bisa langsung ngeratas otak kita. Ngasih tahu kita siapa orang ini, seberapa besar otoritasnya, dan peran apa yang dia mainkan di struktur sosial kita. Wah, masuk akal banget. Dan persis di titik perpotongan antara psikologi visual dan karisma seorang aktor inilah kita bakal ngehabisin waktu kita hari ini. Selamat datang di penelusuran mendalam kita. Hari ini, misi kita lumayan spesifik nih. Spesifik gimana tuh? Kita bakal membedah sebuah naskah unasan yang super menarik dari sebuah saluran bernama Motivasi David. Naskah ini tuh menyoroti fenomena tentang gimana transformasi visual seorang aktor bisa membelah opini publik. Oh, yang ngebahas soal dua aura kekuasaan yang beda itu ya? Betul, menciptakan dua aura kekuasaan yang sama sekali beda. Dan aktor yang jadi pusat diskusi kita kali ini adalah Arya Saloka. Bukan cuma soal fashion sehari-hari gitu ya. Benar. Naskah ini tuh membandingkan dua institusi yang punya bobot sejarah, psikologis, dan sosiologis yang sangat masif di masyarakat kita, yaitu institusi kepolisian dan militer. Oke, Mari kita bedah ini pelan-pelan ya. Buat kamu yang lagi dengerin, coba deh ikut ngebayangin situasinya bareng kita. satu orang aktor, dua seragam yang mewakili dua dunia yang beda banget. Kebayang sih, pasti beda banget vibe-nya. Kan? Di satu sisi, ada Arya Saloka dalam seragam polisi, yang mewakili hukum, ketertiban, dan keadilan. Terus di sisi lain, ada Arya Saloka dalam seragam tentara, yang mewakili patriotisme dan pertahanan absolut. Kalau kamu harus milih, mana yang lebih memikat? Wah, itu pertanyaan yang susah dijawab ya. Banget. Makanya, untuk bisa jawab dengan adil, kita harus masuk ke rincian psikologis dari masing-masing tampilan. Kita mulai dari seragam coklat kepolisian dulu nih. Siap. Kalau merujuk ke ulasan dari Motivation David, sumber kita itu, secara spesifik menyoroti peran Arya Saloka sebagai karakter bernama Sena di sinetron Terikat Janji. Oh iya, Sena. Sena ini dideskripsikan sebagai aparat penegak hukum yang tenang, berani, punya dedikasi tinggi, dan selalu ngutamain keadilan. Ada satu momen yang digambarin cukup detail sih di sumber kita itu, yaitu pas Sena lagi nyelidikin kasus yang ngelibatin tokoh antagonisnya di Pak Andika. Adegan interogasi atau penyelidikan itu ya? Iya, benar. Sumber itu nyebutin soal tatapan matanya yang tajam banget, sikap yang tegas, dan pembawaan yang penuh percaya diri. Pertanyaanku nih, kenapa seragam polisi ini pas digabungin sama deskripsi karakter kayak gitu bisa nyiptain dampak visual yang sekuat itu buat penonton? Apakah cuma karena kelihatan rapi? Nah, itu. Apakah sekadar karena seragamnya rapi atau ada hal lain? Lebih dari sekedar rapi sih pastinya. Ada dua konsep penting di sini yang sering bersinggungan kalau kita ngebahas otoritas di layar kaca, yaitu otoritas prosedural dan otoritas intelektual. Tunggu dulu, otoritas prosedural itu maksudnya gimana? Otoritas prosedural itu kekuatan yang dikasih sama institusinya, kayak lencana, seragam, terus hukum yang ada di belakangnya. Itu ngasih seseorang hak buat nanya-nanya atau bahkan nahan orang lain. Oh, jadi kekuatan dari jabatannya lah ya? Bener. Tapi yang bikin penonton benar-benar terpikat itu justru otoritas intelektualnya.
Berarti otoritas intelektual ini datang dari aktornya dong, bukan dari bajunya. Tepat banget. Otak kita tuh secara bawah sadar ngasosiasiin detektif atau polisi yang lagi nyelidikin kasus sama proses pemecahan masalah. Polisi dalam narasi fiksi itu ibarat representasi dari logika yang kerja keras ngelawan kekacauan. Wah, perumpamaan yang keren tuh. Jadi, pas Arya Saloka meranin Sena dengan tatapan tajam dan sikap tegas itu, dia sebenarnya lagi mamerin ketajaman pikirannya. Penonton tuh ngelihat seseorang yang lagi nganalisis, nyari celah kebohongan dari si antagonis. Oh, aku paham sekarang. Jadi ini tuh bukan soal mamerin kekuatan otot atau jago berantem ya. Ini tuh lebih ke arah unjuk gigi secara mental gitu. Iya, aduh main game gitulah. Ngebayangin Arya Saloka sebagai Sena itu rasanya kayak ngelihat seorang pecatur ulung ya. Ketenangannya justru jadi senjatanya yang paling mematikan. Dia nggak perlu teriak-teriak, ngebrak meja, atau so agresif buat nunjukin kekuasaannya. Bener banget. Ketenangan di tengah konflik atau situasi penuh tekanan, itu kan emang ciri khas dari otoritas tingkat tinggi ya. Seragam itu aja pas dipaduin sama sikap tenangnya, udah cukup bikin lawannya ngerasa terpojok kan. Dan pas seorang aktor bisa ngeksekusi ketenangan itu dengan presisi, karakternya jadi elegan banget. Makanya sumber kita dari Motivasi David itu nyatat kalau banyak penggemar nilai penampilan Arya Saloka sebagai Sena kelihatan sangat modern dan elegan. Kecerdasan yang disajiin sama sikap sigap itu emang bentuk keanggunan tersendiri sih. Tapi, ini munculin pertanyaan yang lumayan ngeganggu pikiranku nih. Apa tuh? Apakah karisma ini murni karena kemampuan akting Arya Saloka? Atau seragam penegak hukum itu sendiri emang udah ngasih semacam jalan pintas psikologis? Maksudku, kalau kita makein seragam itu ke sembarang orang di jalan, apakah orang itu bakal otomatis kelihatan seberwibawa Sinemerona? Logikanya gini. Kalau kita naruh seragam polisi yang disetrika rapi di atas sebuah patung manekin, manekin itu pasti bakal kelihatan sedikit lebih intimidasi dibanding manekin yang nggak pakai baju. Kan seragam itu sendiri emang udah bawa beban sejarah dan rasa hormat yang ditanamin masyarakat selama puluhan tahun. Tapi ya seragam itu pada akhirnya cuma kanvas kosong. Yang menghidupkan otoritas itu ya detail-detail mikro dari si pemakainya. Detail mikro kayak gimana tuh contohnya? Gimana cara seorang aktor ngelakuin itu? Kamu bisa perhatiin gimana cara seorang aktor nahan pandangannya. Terus postur tubuhnya pas dia dengerin karakter lain ngomong. Kecepatan atau yang justru lebih penting, kelambatan gerakannya. Kelambatan gerakan? Oh, maksudnya nggak gerasa-gerusu gitu ya? Nah, iya. Aktor yang kurang berpengalaman tuh seringkali ngebiarin seragam itu yang memakai dirinya. Mereka jadi kelihatan kaku, nggak nyaman, kayak orang yang lagi cosplay atau ikut karnaval gitu loh. Ah, iya, sadar banget kalau lagi pakai kostum gitu kan? Betul. Mereka terlalu sadar sama seragamnya. Tapi aktor sekali Arya Saloka tuh memakai seragam itu dan ngejadiinnya sebagai perpanjangan dari karakter intelektualnya. Dia bergerak natural banget sampai penonton lupa kalau itu tuh cuma kostum. Wah, dalam banget ya. Jadi seragam itu emang yang ngebuka pintu otoritas di benak penonton, tapi akting Arya Saloka lah yang ngundang kita masuk dan percaya sama ilusinya. Persis kayak gitu. Jadi kita udah ngebahas ya gimana seragam polisi ini memicu rasa hormat terhadap kecerdasan, logika, dan pemecahan masalah. Tapi apa jadinya kalau kita ngegeser variabelnya nih? Gimana kalau otoritas yang terstruktur dan membumi itu kita ganti sama sesuatu yang lebih meledak-ledak? Sesuatu yang lebih berkaitan sama fisik mungkin? Betul, kayak kekuatan fisik dan pengorbanan absolut. Wah, di situ sih dinamikanya bakal berubah drastis. Kita bakal beralih dari ranah hukum ke medan pertempuran. Dan ini ngebawa kita ke bagian kedua dari sumber motivasi David yang nyorotin sebuah kehebohan di dunia maya. Kita mundur bentar ya ke bulan September tahun 2021. Ah, aku ingat momen ini. Iya kan? Menurut teks sumber kita, Arya Saloka sempat bikin media sosial gempar banget sama sebuah unggahan foto. Di foto itu dia nggak pakai seragam polisi lagi, melainkan pakai seragam kebesaran TNI Angkatan Laut. Nah, itu dia bedanya. Dan yang bikin ini menarik tuh, unggahan tersebut dibuat secara khusus buat memperingati hari ulang tahun TNI AL. Bukan buat promosi film militer apapun kan? Benar. Konteks ini tuh krusial banget. Ini bukan potongan adegan dari proyek layar lebar atau sinetron. Ini benar-benar murni sebuah unggahan di media sosial aja. Tapi ada satu detail kecil yang bikin penggemar benar-benar heboh sih. Di seragam kebesaran militer yang mencatin aura kepemimpinan dan ketegasan itu, terpasang sebuah name tag atau papan nama. Dan namanya bukan nama aslinya kan? Nah,
Bukan bertuliskan Arya Saloka, melainkan Aldebaran, nama karakter fiksi ikoniknya itu loh. Menurutku sih, alasan kenapa unggahan sesederhana ini bisa nyiptain dampak yang gede banget adalah karena otak kita kayak dipaksa ngalamin semacam korsleting ringan gitu. Korsleting gimana maksudnya? Ya kita kan ngelihat seragam institusi militer yang sangat nyata nih, tapi nama di dadanya malah karakter fiksi. Apakah benturan ini yang bikin pesonanya jadi berlipat ganda? Analisis yang sangat masuk akal. Apa yang terjadi di sini itu sebenarnya penciptaan semacam realitas ganda. Realitas ganda. Iya, di satu sisi kita dihadapin sama realitas dunia nyata, yaitu peringatan hari ulang tahun institusi militer sungguhan. Tapi di sisi lain, ada realitas fiksi dari karakter Aldebaran. Dengan ngeleburin dua hal itu, Arya Saloka secara cerdas mancing imajinasi liar para penggemarnya. Coba deh pikirin betapa kuatnya efek psikologis ini. Cuma dari satu foto ya, nggak ada skenario, nggak ada lawan main, nggak ada musik latar yang dramatis, tapi unggahan itu bisa nyiptain percakapan publik yang luar biasa. Kekuatan visualnya dapat banget sih emang. Iya, sumber kita juga nyebutin kalau penampilan ini bikin penggemar langsung ngebayangin gimana jadinya ya kalau Arya Saloka benar-benar main di film militer layar lebar. Ini karena seragam militer tuh memicu sekumpulan emosi yang sama sekali beda dari seragam polisi. Bedanya di mana tuh yang paling kerasa? Kalau seragam polisi kan ngomongin soal kecerdasan taktis dan penjagaan ketertiban di dalam masyarakat ya. Nah, seragam militer itu ngejanjiin perlindungan absolut. Seragam itu secara historis emang dirancang buat nunjukin dada yang membusung dan bahu yang lebar. Oh, postur tegap khas militer gitu ya? Benar. Itu nyiratin kalau orang yang pakainya tuh bersedia berdiri sebagai tembok pertahanan, bahkan rela ngorbanin nyawanya demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Jiwa patriotisme inilah yang akhirnya dirasain sama audiens. Wah, jadi pesonanya bergeser ya, dari pria cerdas yang bakal mecahin masalahmu, menjadi pria tangguh yang bakal ngelindungin kamu dari bahaya. Dua mahakarya visual yang beda banget. Dan dua penampilan dari Arya Saloka ini secara alami nyiptain semacam perdebatan seru ya. Iya, motivasi David ngambarinya sebagai perang opini di kalangan para penggemar. Mari kita lihat nih, gimana audiens bereaksi terhadap dilema ini. Boleh. Reaksi penonton tuh emang indikator terbaik buat ngelihat apakah sebuah ilusi visual itu berhasil atau enggak. Teks sumber kita ngasih beberapa contoh komentar dari penggemar yang kebelah jadi dua kubu. Di satu kubu, kita punya tim polisi. Salah satu penggemar komen gini, "Aku pilih peran Arya Saloka jadi polisi aja, makin ganteng." Nyambung ya sama poin tentang polisi yang kelihatan rapi, modern, dan elegan tadi. Terus di kubu seberangnya ada tim militer dengan komen kayak, "Aku pilih peran Arya Saloka jadi tentara, tampak berwibawa." Ya, aura kepemimpinan absolut yang terpancar dari seragam TNI AL itu tadi. Tapi, sumber kita nyatet kalau komentar yang paling mendominasi justru bunyi gini, "Kalau aku pilih keduanya deh, nggak tahan lihat gantengnya." Wah, komentar-komentar kayak gitu biarpun kedengerannya sederhana, sebenarnya munculin sebuah poin penting loh tentang gimana kita menilai profesionalisme seorang aktor. Poin penting gimana? Perdebatan ringan ini nunjukin kalau Arya Saloka berhasil ngebangun karakter yang dipercaya sama penonton di kedua sisi spektrum tersebut. Tunggu dulu. Aku agak ragu nih sama kesimpulan itu. Ragunya kenapa? Bukannya komentar kayak nggak tahan lihat gantengnya itu justru ngebuktiin hal yang sebaliknya ya. Maksudku, itu artinya penonton kan cuma ngelihat daya tarik fisiknya aja, visualnya doang. Mereka nggak peduli dong sama kedalaman karakter atau intelektualitas yang udah kita bahas panjang lebar tadi. Gimana bisa komentar dangkal tentang fisik dijadiin bukti profesionalisme dan akting tingkat tinggi? Oke, itu poin kritis yang bagus banget. Tapi mari kita lihat gimana mekanismenya bekerja di otak kita. Dalam dunia psikologi, ada yang namanya halo effect. Halo efek? Kayak efek cahaya gitu? Bukan. Maksudnya, kalau penampilan fisik seseorang itu menarik, kita tuh cenderung ngasih atribut positif lainnya ke orang tersebut. Jadi, ketampanan fisik itu ibarat kailnya. Itu yang bikin penonton berhenti scrolling layar dan mulai merhatiin. Oh, oke. Daya pikat awalnya lah ya. Tepat. Tapi daya tarik fisik aja nggak akan cukup buat nopang perdebatan soal wibawa versus keanggunan intelektual. Maksudnya, ketampanan ngebuka pintunya, tapi aktingnya yang bikin mereka mau menetap dan merhatiin. Persis banget. Kalau Arya Saloka cuma ngandelin wajah aja, komentar penggemar paling cuma bakal mentak di, "Oh, dia kelihatan tampan pakai baju apa aja." Udah, titik.
Nggak bakal ada perdebatan soal aura ya? Betul, tapi perdebatan yang dicatat sama sumber kita ini nunjukin kalau penggemar tuh bisa ngebedain vibe atau energi yang beda dari kedua penampilan itu. Mereka ngelihat Sena sang polisi, dan mereka juga ngelihat sosok berwibawa yang berjiwa patriot. Wah, masuk akal. Ini nunjukin fleksibilitas aktingnya kan, dia nggak mendaur ulang trik akting yang sama. Bahasa tubuh yang dia pakai buat mancatin aura polisi yang rasional itu beda banget sama aura tentara yang siap bertempur. Oke, aku bisa nerima argumen itu. Jadi, fakta kalau penggemar ngerasa kesulitan buat milih, justru ngebuktiin kalau kedua karakter itu dimainin dengan sangat meyakinkan ya. Bener sih, dia tuh ngehormatin bobot dari masing-masing seragam yang dia pakai. Jadi setiap perannya kerasa hidup ya, nggak sekedar kayak orang lagi peragaan busana. Iya, dan itu adalah tanda aktor kaliber tinggi. Kemampuannya beradaptasi ngebuktiin kalau dia benar-benar ngebangun fondasi karakter yang kuat dari dalam keluar. Nah, karena kita udah ngebahas panjang lebar nih soal dilema ini kayaknya momen yang pas banget buat ngelempar pertanyaannya ke kamu yang lagi dengerin. Ayo, giliran kalian nih sekarang. Seperti pesan langsung dari sumber kita hari ini untuk kawan motivasi David, sekarang giliran kamu. Kalau kamu benar-benar dipaksa milih, kamu lebih suka Arya Saloka sebagai Sena sang polisi di terikat janji yang cerdas dan elegan, atau sebagai tentara gagah berwibawa dengan name tag Aldebaran? Kamu bisa tulis pilihanmu beserta alasannya di kolom komentar ya. Bakal seru banget sih ini, bacain alasannya. Bisa jadi semacam studi psikologi tersendiri ngeliat respons mereka. Setuju banget. Dan ngomong-ngomong soal itu, sumber kita juga punya satu ajakan penting nih. Kalau kamu nyukai konten yang ngebahas perjalanan karir, kisah inspiratif, serta fakta-fakta menarik di balik layar tentang Arya Saloka dan figur-figur publik Indonesia lainnya, jangan lupa buat nunjukin dukunganmu ya. Betul. Dukung terus konten-konten berkualitas. Nekan tombol subscribe. Oh ya, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasi di channel Motivasi David, biar kamu nggak ketinggalan update terbaru mereka. Penting banget tuh buat ngedukung pembuat konten yang udah ngumpulin sumber dan bikin analisis mendetail kayak gini. Yeps. Nah, kita udah hampir sampai nih di penghujung penelusuran kita kali ini. Kalau kita narik benang merah dari seluruh sumber Motivasi David yang kita bedah hari ini, kesimpulannya lumayan jelas sih. Apa tuh kesimpulannya? Pesona Arya Saloka, baik pas dia negakin keadilan sebagai polisi, maupun pas dia mancitin Wibama pertahanan sebagai tentara, itu bukanlah kebetulan belaka. Dan bukan juga sekedar kekuatan dari kain kostum yang dijahit dengan rapi. Melainkan hasil dari proses observasi, adaptasi, dan dedikasi penuh pada seni peran, ya. Dia berhasil ngebuktiin kalau profesionalisme sejati itu adalah kemampuan buat ngidupin sebuah karakter dari sekedar tulisan di naskah, jadi sosok 3 dimensi yang bisa dipercaya secara emosional sama publik. Keren banget. Dan obrolan kita tentang transformasi visual seorang aktor ini sebenarnya nyisain satu pemikiran yang jauh lebih personal buat kita semua. Sesuatu buat kamu renungin pas kamu buka lemari pakaianmu besok pagi. Wah, apa tuh? Gini, kalau pakaian yang dipakai seorang aktor aja bisa mancarin aura ketegasan, kecerdasan, atau kebijaksanaan yang begitu meyakinkan, sampai-sampai bisa membelah opini publik dan ngubah persepsi ribuan orang, coba deh pikirin tentang seragam atau baju yang kamu pakai setiap hari. Wah, ini pertanyaan yang relevan banget sih tentang identitas kita sehari-hari. Bener. Sejauh mana pakaian kerja, seragam sekolah, jas rapi, atau bahkan baju santai yang kamu pakai, itu secara nggak sadar ngebentuk peran atau karakter yang kamu mainkan di atas panggung kehidupanmu sendiri. Apakah kamu yang memilih pakaianmu atau pakaianmu yang diam-diam nulis naskah untuk tindakanmu hari ini? Merinding sih dengernya. Pas banget buat direnungin. Terima kasih ya udah nemenin kami membedah topik yang sangat memikat ini. Teruslah bereksplorasi dengan rasa ingin tahu kamu dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.